Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Tommy Setiawan. Topik yang akan saya bahas adalah osteoporosis atau pengeroposan tulang lansia. Nah, pokok pembicaraan saya adalah tentang penyebab osteoporosis, pengobatan osteoporosis, dan pencegahan osteoporosis. Apakah osteoporosis serius dan berbahaya? Osteoporosis atau keropos tulang bisa menyebabkan sakit tulang permanen dan membatasi gerak aktivitas fisik sehari-hari yang sering isolasi menyendiri atau menjadi depresi. Nah, diperkirakan 25% terdapat pada wanita lansia di atas 65 tahun dan 5% pada pria lansia di atas 65 tahun. Artinya, dari 100 wanita lansia 65 tahun, ada 25 orang osteoporosis. Sedangkan pria ada 5 orang dari 100 pria lansia yang di atas 65 tahun. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit tulang progresif yang melemahkan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang, yakni penyakit secara diam-diam karena pengeroposan tulang terjadi tanpa gejala. Tulang menjadi lemah dan rapuh. Jatuh atau stres ringan seperti pembongkokan atau batuk biasa bisa terjadi fraktur. Hal ini karena densitas tulang berkurang, tulang menjadi keropos dan tipis, akibatnya kehilangan kekuatan untuk menyangga beban tubuh. Nah, gambar sebelah kanan memperlihatkan tulang yang keropos dengan kehilangan densitas tulang, sehingga mudah terjadi patah tulang. Nah, berapa cepat osteoporosis bisa terjadi? Osteoporosis atau keropos tulang dapat meningkat secara dramatis dalam waktu 5 hingga 10 tahun setelah menopause. Osteoporosis dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang nyata dan bahkan kematian. Apa insiden osteoporosis? Nah, seperti diketahui, insiden osteoporosis banyak dijumpai pada lansia di atas 50 tahun. Wanita yang di atas 50 tahun sering mengalami patah tulang osteoporosis daripada laki-laki dengan perbandingan 1:3. Artinya, dari 3 wanita yang di atas 50 tahun, ada 1 orang yang mengalami patah tulang karena osteoporosis. Sedangkan pria di atas 50 tahun dengan perbandingan 1:5. Artinya, dari 5 pria lansia di atas 50 tahun, ada 1 yang mengalami patah tulang karena osteoporosis. Nah, tempat patah tulang sering terjadi di tulang panggul, yaitu hips, gambar kanan, tulang belakang, spine, dan pergelangan tangan. Nah, apa penyebab osteoporosis? Osteoporosis disebabkan tulang kehilangan banyak mineral atau materi tulang. Dengan kata lain, densitas tulang berkurang. Akibatnya, tulang menjadi keropos, lemah, rapuh, dan mudah patah. Jadi penyebabnya antara lain adalah genetik, yaitu diturunkan, obat-obatan karena racun lingkungan, inflamasi atau peradangan, oksidasi, stres emosi, terlalu banyak minum alkohol, diet, merokok, dan hormon. Pada osteoporosis, tulang menjadi lemah dan rapuh. Jika jatuh atau dengan sedikit beban tekanan pada tulang, bisa terjadi patah tulang. Nah, apa faktor risiko terjadinya osteoporosis? Faktor risiko osteoporosis antara lain adalah wanita postmenopause, pria dengan riwayat merokok yang signifikan, adanya riwayat keluarga, gaya hidup tidak aktif, menua, yaitu usia di atas 45 tahun, pria dengan level testosteron rendah, adanya alkoholik, merokok, pertumbuhan badan kecil atau kurus kecil, kurang kalsium dan vitamin D. Pada yang memakai obat-obatan kortikosteroid dan anti kejang. Juga kondisi medis yang melemah absorpsi kalsium, adanya kerentanan genetik.
Sedangkan faktor risiko yang menetap adalah jenis kelamin. Wanita lebih banyak daripada pria. Pada penuaan, yaitu lansia, ras orang kulit putih dan Asia lebih banyak. Adanya riwayat keluarga dan ukuran badan. Nah, apa gejala dan tanda-tanda osteoporosis? Gambar sebelah kiri memperlihatkan tulang yang sehat, sedangkan gambar yang sebelah kanan memperlihatkan tulang osteoporosis. Nah, tanda-tanda osteoporosis di sini ada gusinya surut, kram atau kejang, kuku rapuh, sakit tulang, fraktur atau patah tulang panggul, kelainan tinggi badan, penurunan kekuatan cengkram, adanya punuk janda atau widow's hump. Nah, bagaimana diagnosis osteoporosis? Jadi untuk mengetahui osteoporosis perlu dilakukan bone densitometry atau DEXA X-ray. Gunanya untuk deteksi osteoporosis sebelum terjadi fraktur. Prediksi kemungkinan patah tulang di masa depan. Menentukan tingkat keropos tulang. Membantu efek pengobatan. Nah, T-score yang normal adalah antara positif 1 dan negatif 1. T-score bila kurang dari minus 2,5 menunjukkan terdapat osteoporosis. T-score adalah untuk mengukur densitas tulang. Terapi osteoporosis, jadi bagaimana mengobati osteoporosis? Yang perlu diberikan terapi yaitu wanita postmenopause dan pria di atas 50 tahun dengan fraktur panggul, tulang belakang, T-score-nya kurang dari minus 2,5 atau massa tulang rendah, dan kemungkinan patah tulang panggul. Obat untuk osteoporosis antara lain adalah golongan obat antireseptif, yaitu bisfosfonate, calcitonin, estrogen, SRM, denosumab. Golongan kedua adalah stimulasi pembentukan tulang, PTH, triparatide. Aksi 2 yaitu strontium. Apa itu SCRM? SCRM adalah bagian cairan bening dari darah yang tersisa setelah sel-sel darah dan protein pembekuan darah dikeluarkan. Bisfosfonat yang biasanya merupakan obat pilihan pertama untuk pengobatan osteoporosis. Nah, ini termasuk alendronat atau Fosamax dan risidronat atau Actonel. Nah, bagaimana makanan apa yang terbaik untuk osteoporosis? Yaitu nanas, apel, green tea, susu almond, biji sesame, green pea, minyak kelapa, sayur warna hijau, kol, buah plum, koriander, omega 3 asam lemak, produk susu termasuk susu, keju, ikan, salmon, sardin, tuna, makanan yang diperkaya seperti roti whole wheat, pasta, buah-buahan, dan sayur. Nah, bagaimana untuk mencegah osteoporosis? Yaitu berjalan kaki atau jogging secara teratur. Nah, kurangin minum alkohol, berhenti merokok. Olahraga teratur seperti berjalan kaki itu 30 menit per hari dapat membantu menguatkan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Nah, olahraga yang baik untuk osteoporosis yaitu berjalan, itu paling murah, jogging, naik tangga, lompat tali, lintas alam, menari, dan yoga. Nah, bagaimana cara yang cepat meningkatkan densitas tulang? Adalah banyak makan sayuran dan protein. Tidur yang cukup, yaitu 6-8 jam per hari. Minum kalsium dan vitamin D. Batasi minum kopi. Diberi omega 3. Menjaga berat badan yang sehat dan angkat besi dan latihan kekuatan. Nah, sekian. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.